Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 33 materi yang kita ambil dari buku Minano Nihongo Basic yang kedua. Fokus pembahasan kita hari ini yaitu untuk membahas bagian materi yang ada pada Renshushi bab 33. Seperti apa pembahasannya? Langsung saja kita mulai ya. Hai, hajime masyo. Hai, Renshushi wa 65 peji ni arimasu. 65 peji o hiraite kudasai. Silakan dibuka halaman 65. Pada bagian Renshushi Ichibang, ini akan menggunakan pola kalimat to yomimasu, yang mana bisa kita gunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan cara baca dari suatu kanji. Dan selain itu juga menggunakan pola kalimat toiyu imi desu, yang mana bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah istilah. Kita lihat pada bagian A di sini mengawali kalimat dengan sumimasen, kore wa nanto yomung desu ka? Permisi atau maaf, ini dibaca apa? Sebelumnya yang sering kita gunakan yaitu kalimat kore wa nanto yomimasu ka? Tapi pada bagian kalimatnya si A di sini menggunakan pola kalimat eng desu. Sehingga pada bagian yomimasu harus diubah menjadi bentuk kamus supaya bisa digabungkan dengan eng desu. Bisa kita simpulkan bahwa si A pada saat menggunakan pola kalimat eng desu ini memiliki tujuan untuk menekankan maksud dari apa yang disampaikan. Jadi dia benar-benar penasaran, benar-benar ingin tahu sebetulnya apa cara baca dari kanji yang sedang dia lihat. Sumimasen, kore wa nanto yomung desu ka? Permisi atau maaf, ini dibaca apa? Kemudian si B menjawab, gakusei waribiki desu. Kemudian A melanjutkan pertanyaannya, doyu imi desu ka? Apa artinya? Kemudian B berusaha menjelaskan, gakusei wa yasukunaru toyu imi desu. Memiliki arti kalau gakusei, kalau pelajar, akan menjadi murah. Jadi ini semacam potongan khusus bagi pelajar ya. Kita sebut dengan istilah gakusei waribiki. Waribiki itu sendiri memiliki arti diskon. Kemudian A menutup percakapan, wakarimashita, domo arigatou gozaimashita. Pertama-tama kita cek terlebih dahulu kalimat-kalimat yang digunakan untuk mereplace bagian yang ada garis bawahnya. Di sini ada dua bagian yang harus kita ganti ya. Yang pertama adalah istilah yang sedang dibicarakan dan yang kedua adalah arti dari istilah tersebut. Kita lihat dari poin yang pertama, di situ ada nomi hodai. Nomi hodai memiliki arti minum sepuasnya. Jadi kalau di Jepang itu banyak restoran memiliki servis nomi hodai, di mana kita membayar satu kali harga tapi bisa minum sepuasnya. Kemudian di bagian poin yang kedua di sini memiliki arti dari istilah nomi hodai, yaitu menggunakan kalimat nomi mono ikura non demo nedang wa onaji desu, yang mana bisa kita artikan mau seberapa banyak pun minum minuman nedang wa onaji desu, harganya sama. Langsung saja kita replace bagian percakapannya ya. Diawali dengan A memberikan pertanyaan, sumimasen, kore wa nanto yomung desu ka? Permisi, ini dibaca apa? Kemudian B menjawab, nomi hodai desu. Si A kembali melanjutkan pertanyaannya, doyu imi desu ka? Artinya apa? Kemudian B berusaha untuk menjawab dengan menjelaskan arti dari nomi hodai, yaitu nomi mono ikura non demo nedang wa onaji toiyu imi desu. Karena frasa kalimat ini diakhiri dengan kata keterangan onaji, jadi bagian desnya tinggal dihilangkan saja supaya bisa digabungkan dengan toiyu imi desu. Kemudian A menutup percakapan, wakarimashita, domo arigatou gozaimashita. Sekarang kita sudah tahu ya bagaimana cara menyebut istilah minum sepuasnya, yaitu nomi hodai. Jika minasan ingin menyebutkan istilah makan sepuasnya, maka bisa digunakan istilah tabe hodai. Berikutnya kita ke nibang. Di sini diawali dengan istilah arubaito boshuchu. Kemudian bagian nomor 2 digunakan untuk menjelaskan istilah dari bagian poin ke-1, yaitu arubaito suruhito saga shiteimasu, yang mana bisa kita artikan sedang mencari orang yang akan melakukan kerja paruh waktu.
Pada bagian kalimat arti di sini kita lihat menggunakan frasa kalimat yang diakhiri dengan kata kerja saga shite imas. Maka bagian saga shite imas ini harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk futsuke supaya bisa digabungkan dengan toyu imi desu. Yang terkena perubahan adalah bagian imas. Imas harus diubah menjadi futsuke menjadi bentuk kamus yaitu iru. Sekarang kita replace ya bagian nomor 2. Sumimasen, kore wa nanto yomon desu ka? Permisi, ini dibaca apa? Kemudian B menjawab, arubaito boshuchu desu. Doyu imi desu ka? Arubaito suru hito sagashiteiru to iu imi desu. Memiliki arti sedang mencari orang yang akan melakukan kerja paruh waktu. Kemudian A menutup percakapan, wakarimashita, domo arigatou gozaimashita. Boshuchu di sini bisa kita samakan dengan istilah perekrutan jika dalam bahasa Indonesia. Boshuchu di sini tidak hanya berlaku untuk arubaito saja ya, tapi juga berlaku untuk pembukaan atau perekrutan lowongan pekerjaan dan juga untuk lowongan penerima beasiswa. Berikutnya kita menuju pada bagian nibang. Pada bagian nibang ini pola kalimat yang digunakan yaitu to iteimashita, yang mana bisa kita artikan berkata bahwa. Diawali dengan si A mengucapkan kalimat Ogawa Sankara den waga arimashita yo, yang mana bisa kita artikan ada telepon dari Ogawa Sang loh. Kemudian B menjawab so desu ka, begitukah? Nanika iteimashita ka? Apakah mengatakan sesuatu? Kemudian A melanjutkan dengan kutipan yang didengar dari Ogawa Sang. Yugata, goji hanguro, modoru to iteimashita. Berkata bahwa akan kembali kira-kira jam 5:30 sore. Kemudian B menutup percakapan dengan kata so desu ka, begitukah? Pada bagian nibang ini yang di-replace hanya satu bagian saja, yaitu kita mengutip perkataan dari Ogawa Sang. Pertama-tama kita cek terlebih dahulu kalimat yang digunakan untuk mereplace bagian yang ada garis bawahnya. Pada nomor 1 di sini menggunakan kalimat ashita juji ni kimasu. Akan datang pada jam 10 esok hari. Untuk nantinya digabungkan dengan to iteimashita, maka bagian akhir dari kalimat ini harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk futsuke. Kimas, bentuk futsuke-nya adalah kuru, karena dia termasuk dalam kata kerja kelompok 3. Kemudian kalimat kedua yang digunakan untuk replace kalimatnya yaitu Konbang no party ni shusseki dekimasen. Tidak bisa menghadiri pesta malam ini. Kita lihat kalimatnya diakhiri dengan kata kerja shusseki dekimasen yang harus kita ubah menjadi bentuk futsuke, bagian dekimasen. Dekimasennya diubah menjadi bentuk nai menjadi dekinai. Shusseki dekinai. Sekarang kita rangkai keseluruhan kalimatnya dari bagian nomor 1 ya. Ogawa Sang kara den waga arimashita yo. Ada telepon dari Ogawa Sang lo. Kemudian B menjawab, so desu ka? Nanika iteimashita ka? Apakah mengatakan suatu hal? Kemudian A menjawab dengan kutipan yang dia dengar dari Ogawa Sang, yaitu ashita juji ni kuru to iteimashita. Berkata bahwa besok akan datang jam 10. Kemudian B menjawab, so desu ka? Oke, sekarang kita replace bagian yang kedua ya. Diawali dengan kalimat si A, Ogawa Sang kara den waga arimashita yo. Kemudian B menjawab, so desu ka? Nanika iteimashita ka? Begitukah? Apakah mengatakan sesuatu? Kemudian si A mengutip perkataan Ogawa Sang yaitu Konbang no party ni shusseki dekinai to iteimashita. Berkata bahwa tidak bisa menghadiri pesta malam ini. Kemudian B menutup percakapan so desu ka? Pada bagian nomor 2 kita menjumpai kata kerja shusseki dekimasen. Berasal dari kata kerja bentuk mas, shusseki shimasu, yang mana memiliki arti menghadiri suatu event ya, mungkin menghadiri pesta, menghadiri upacara, menghadiri rapat, dan lain sebagainya, dengan kanji seperti ini.
Untuk lawan kata dari kata shuseki shimasu yaitu memiliki arti tidak menghadiri atau absen. Kita akan menggunakan istilah kesseki shimasu. Jadi minasang bisa menghafalkan dua kata kerja ini ya secara berpasangan. Berikutnya kita menuju pada bagian sangbang. Pada bagian renshushi sangbang ini kita akan menggunakan pola kalimat to tsutaete itadakemasen ka, yang mana secara literal bisa kita artikan tidak bisakah Anda menyampaikan pesan saya kepada orang lain, atau supaya lebih mudah kita akan mengartikannya dengan istilah tolong sampaikan pesan saya. Jadi kita ambil arti yang lebih mudah saja. Kita lihat terlebih dahulu contoh percakapan yang ada pada bagian sangbang. Diawali A mengucapkan kalimat Suzuki-san wa irashaimasu ka? Suzuki-san, apakah ada? Di sini menggunakan kata kerja irashaimasu. Irashaimasu sebetulnya merupakan bentuk yang lebih sopan dari kata imas. Jika kita menggunakan kata kerja imas dengan arti ada, ini sebetulnya sudah termasuk dalam kata kerja bentuk sopan. Tapi jika kita menggunakan irashaimasu, maka tingkat kesopanannya akan lebih tinggi lagi. Kemudian B menjawab, Ima sekio hazushiteirun desu. Sekarang sedang tidak ada di tempat. Sekio hazushiteirun desu ini berasal dari frasa sekio hazushimasu, yang mana bisa kita artikan meninggalkan tempat. Seseorang tidak berada pada meja tempat kerjanya. Bagian hazushiteimasu ini berasal dari kata kerja hazusu ya. Tapi karena digunakan untuk menunjukkan keadaan yang saat ini sedang terjadi, maka dia diubah menjadi bentuk teimas. Hazushiteimasu menjadi hazushiteiru karena akan digabungkan dengan eng desu. Hazushiteirun desu ga, sedang tidak ada di tempat sih. Kemudian A melanjutkan percakapannya, Ja sumimasen ga ashita no kaigi wa 2 ji kara dato tsutaete itadakemasen ka? Kemudian A berusaha untuk titip salam ya, supaya disampaikan kepada Suzuki-san. Kalau begitu, maaf atau permisi, tolong sampaikan pesan saya bahwa rapat besok dari jam 2. Kemudian B menjawab, Hai wakarimashita. Di sini ada bagian dua kalimat yang harus kita replace. Yang pertama adalah tentang keadaan Suzuki-san, dan yang kedua adalah pesan yang ingin disampaikan kepada Suzuki-san. Kita cek terlebih dahulu kalimat yang digunakan untuk replace ya. Dari poin yang pertama, yaitu Mada kiteimasen. Bisa kita artikan belum datang. Pada bagian Mada kiteimasen, pada akhir kalimatnya menggunakan kata kerja kiteimasen. Ini yang harus diubah menjadi bentuk futsuke supaya bisa digabungkan dengan eng desu ga. Maka bagian teimasen, bagian imasennya, ini yang harus diubah menjadi futsuke, yaitu menjadi inai. Mada kiteinai. Kemudian bagian kalimat yang kedua yaitu Gogo no meeting wa arimasen. Meeting siang hari nanti tidak ada. Bagian arimasen ini juga harus kita ubah menjadi bentuk futsuke, yaitu menjadi nai, supaya bisa digabungkan dengan to tsutaete itadakemasen ka? Berikutnya kita cek kalimat pada bagian yang kedua. Di situ pada poin pertama digunakan kalimat ima kaigi chū desu. Sekarang sedang rapat. Kemudian pesan yang ingin disampaikan pada kalimat yang kedua yaitu Shuchou wa raishu ni narimashita. Dinas keluar kotanya menjadi minggu depan. Kalimat ini diakhiri dengan kata narimashita. Bagian narimashita ini yang harus diubah menjadi bentuk futsuke menjadi natta, supaya bisa digabungkan dengan to tsutaete itadakemasen ka? Sekarang kita coba replace dari nomor 1 ya, diawali dengan Suzuki-san wa irashaimasu ka? Suzuki-san, apakah ada? Kemudian B akan menggunakan kalimat Mada kiteinai desu ga, belum datang sih. Kemudian si A melanjutkan percakapannya, Ja sumimasen ga gogo no meeting wa nai to tsutaete itadakemasen ka? Kalau begitu, permisi atau maaf, tolong sampaikan bahwa rapat siang ini tidak ada. Kemudian B mengakhiri percakapan, Hai wakarimashita.
Oke, sekarang kita replace bagian yang kedua ya. Diawali dengan kalimat si A, Suzuki-san wa irashaimasu ka? Suzuki-san, adakah? Kemudian B menjawab, Ima, kaigichu nan desu ga? Sekarang sedang rapat sih. Kemudian A melanjutkan percakapannya dengan kalimat, Ja, sumimasen ga? Shuchou wa raishu ni natta to tsutaete itadakemasen ka? Kalau begitu, maaf, tolong sampaikan bahwa Shucho, perjalanan dinasnya, menjadi minggu depan. Kemudian B mengakhiri percakapan, Hai wakarimashita. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Belajar hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar materi yang saya sampaikan hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Shitsumon ga attara komentoran ni kaite kudasai ne. Dan bagi minasan yang memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut melalui DM Instagram ke Instagram pribadi saya ada di sini. Dan bagi minasan yang ingin membeli buku-buku referensi bahasa Jepang yang digunakan untuk menunjang kelancaran belajar bahasa Jepangnya, bisa beli secara online, secara aman, dengan produk yang original, bisa menghubungi Instagram @thejapanscribe. Bisa juga cek official websitenya ada di sini ya. Dan minasan bisa juga konsultasi dengan adminnya supaya bisa membantu memilihkan buku mana yang sekiranya tepat digunakan minasan saat ini, supaya tidak salah beli ya. Baik minasan, sekian materi belajar kita hari ini. Mite kurete, domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, mata ne. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang, atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat. Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5. Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi 2 bagian, yaitu paket soal dan pembahasan. Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital, mendengarkan soal audio listening, melihat skor nilai, dan analisis butir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai. Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu. Pembahasan lengkap dicetak 2 warna, berbahasa Indonesia, dan video tutorial dalam sekali klik. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5, metode terbaik meraih nilai tertinggi. Akira menaide, gambarimasu.